Free Fire itu game yang seru. Game ini menawarkan pengalaman Battle Royale yang intens dan penuh aksi. Tapi susah loh. Kamu akan diterjunkan ke sebuah pulau yang penuh dengan pemain lain hidup. Dan harus bertarung untuk bertahan hidup. Tujuannya? Jadi yang terakhir berdiri. Kamu harus menggunakan strategi, keterampilan, dan sedikit keberuntungan untuk mengalahkan lawan-lawanmu. Kalau kamu bisa bertahan sampai 10 menit, itu artinya kamu udah mulai jago. Tapi, bertahan lebih lama lagi adalah tantangan yang sebenarnya. Video ini akan kasih tahu kamu gimana caranya biar bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Kami akan membahas berbagai strategi, mulai dari pemilihan tempat mendarat, pengumpulan senjata, hingga cara bertarung yang efektif. Gak usah khawatir, video ini cocok buat semua orang kok. Baik kamu pemain baru atau sudah berpengalaman, ada sesuatu yang bisa kamu pelajari di sini. Masih baru main? Tenang, di sini kamu bakal diajarin dari dasar. Kami akan menjelaskan kontrol dasar, cara memilih karakter, dan tips untuk bertahan hidup di awal permainan. Udah jago? Ada juga tips dan trik baru buat kamu. Kami akan membahas teknik lanjutan, seperti cara menggunakan granat dengan efektif, memilih senjata terbaik, dan memanfaatkan lingkungan sekitar untuk keuntunganmu. Yuk langsung aja kita mulai. Siapkan dirimu untuk menjadi yang terbaik di Free Fire. Dengan latihan dan seksi yang tepat, kamu dominating tak terkalahkan. Isolate quality terso. Tempat mendarat itu penting banget. Ada tempat yang ramai, ada juga yang sepi. Tempat ramai biasanya banyak loot-nya, tapi musuhnya juga banyak. Kalau tempat sepi lebih aman, tapi loot-nya nggak sebanyak tempat ramai. Buat pemula, aku saranin mendarat di tempat yang sepi aja dulu. Coba deh mendarat di Rimnam Village atau Kalahari. Dua tempat ini ada di pinggir peta, jadi lebih aman. Loot-nya juga lumayan kok. Looting itu penting banget. Kamu butuh senjata, peluru, sama armor. Selain itu, kamu juga butuh medkit dan tas. Nah, pas mendarat langsung cari lootan ya. Jangan kelamaan. Ambil yang penting-penting dulu, kayak senjata. Habis itu, cari armor, terus tas biar bisa bawa barang lebih banyak. Ingat ya, kecepatan itu penting banget pas lagi looting. Zona aman itu lingkaran putih yang ada di peta. Ingat, selalu berada di dalam lingkaran itu. Kalau kamu di luar, kamu bakal kena damage. Nah, zona aman ini lama-lama bakal mengecil, jadi area bermainnya makin sempit. Makanya, kamu harus selalu perhatiin zona aman ini. Kalau zona amannya makin dekat ke arah kamu, bagus. Tapi kalau makin menjauh, kamu harus pindah. Jangan sampai ketinggalan di luar zona aman. Menjelajahi pertengahan game. Nah, di pertengahan game ini, permainan mulai seru. Ini adalah saat di mana setiap keputusan yang kamu buat bisa menentukan hasil akhir permainan. Kamu udah nemu beberapa lootan dan berhasil bertahan hidup di menit-menit awal. Loot yang kamu kumpulkan bisa jadi penentu kemenanganmu. Pastikan kamu punya senjata yang kuat, armor yang cukup, dan item penyembuh yang memadai. Sekarang saatnya kamu mikir strategi. Lihat peta dan tentukan kemana kamu akan bergerak selanjutnya. Apakah kamu akan menuju area yang lebih aman atau mencari musuh untuk mendapatkan lebih banyak loot? Coba deh dengerin suara tembakan, itu bisa ngasih tahu kamu di mana musuh berada. Suara tembakan bisa jadi petunjuk penting untuk mengetahui lokasi pertempuran dan musuh yang mungkin mendekat. Kalau kamu lihat musuh, jangan langsung ditembak. Pikirin dulu posisi kamu. Apakah kamu punya perlindungan yang cukup? Apakah kamu berada di tempat yang strategis untuk menyerang? Kamu udah di posisi yang bagus belum? Posisi yang baik bisa memberikan keuntungan besar dalam pertempuran. Cari tempat yang memberikan perlindungan dan pandangan yang baik terhadap musuh. Atau justru musuh yang ada di posisi yang lebih bagus. Jika musuh berada di posisi yang lebih kuat, mungkin lebih baik untuk mundur dan mencari posisi yang lebih menguntungkan. Ingat, di pertengahan game, kesabaran dan perencanaan adalah kunci. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Gunakan waktu untuk mengamati sekitar dan merencanakan langkah berikutnya. Jika kamu punya senjata jarak jauh seperti sniper, manfaatkan untuk mengintai musuh dari kejauhan. Ini bisa memberikan keuntungan besar tanpa harus terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Jangan lupa untuk selalu memantau kesehatanmu. Gunakan medkit atau item penyembuh lainnya jika diperlukan. Kesehatan yang penuh bisa menjadi penentu dalam pertempuran berikutnya. Terakhir, selalu perhatikan zona aman.
Pastikan kamu selalu berada di dalam zona aman atau bergerak menuju zona aman berikutnya. Jangan sampai terjebak di luar zona dan kehilangan nyawa karena gas beracun. Dengan strategi yang tepat dan keputusan yang bijak, kamu bisa menguasai pertengahan game dan menuju kemenangan. Selamat bermain dan semoga beruntung. Menguasai teknik berlindung dan glue wall adalah kunci untuk bertahan hidup di Free Fire. Tempat berlindung dan glue wall itu kayak sahabat kamu di Free Fire. Mereka bisa jadi perbedaan antara hidup dan mati dalam pertempuran. Tempat berlindung bisa lindungi kamu dari tembakan musuh. Gunakan pohon, batu, dan bangunan untuk menghindari serangan musuh dan menyusun strategi serangan balik. Nah, kalau glue wall itu tembok sementara yang bisa kamu buat halangin tembakan musuh atau buat tempat berlindung dadakan. Glue wall sangat berguna saat kamu berada di area terbuka, atau saat kamu perlu waktu untuk menyembuhkan diri. Pohon, batu, sama bangunan, semuanya bisa jadi tempat berlindung. Manfaatin sebaik mungkin ya. Jangan lupa untuk selalu mencari tempat berlindung yang aman sebelum terlibat dalam pertempuran. Kalau kamu harus melewati area terbuka, langsung lemparin glue wall. Ini bisa memberikan kamu perlindungan sementara dan kesempatan untuk bergerak ke tempat yang lebih aman. Siapa tahu itu bisa nyelamatin kamu. Glue wall bisa jadi penyelamat nyawa kamu di situasi yang berbahaya. Jadi, selalu bawa cukup glue wall dan gunakan dengan bijak. Ingat, glue wall bukan hanya untuk bertahan, tapi juga bisa digunakan untuk menyerang. Kamu bisa menggunakannya untuk memblokir pandangan musuh atau memaksa mereka keluar dari tempat berlindung mereka. Latih terus kemampuan kamu dalam menggunakan glue wall dan tempat berlindung. Semakin sering kamu berlatih, semakin mahir kamu dalam menggunakannya di situasi yang berbeda. Dengan menguasai teknik berlindung dan penggunaan glue wall, kamu bisa meningkatkan peluang kamu untuk menang di Free Fire. Selamat bermain dan semoga berhasil. Memilih pertempuran dengan bijak. Kamu gak harus ngelawan setiap musuh yang kamu lihat. Kadang lebih baik menghindar. Kalau darah atau peluru kamu udah mau habis, jangan dipaksain. Cari tempat aman dan isi darah dulu. Ingat, tujuan kamu adalah bertahan hidup. Membunuh musuh memang asik, tapi itu bukan satu-satunya cara untuk menang. Kadang strategi terbaik adalah menjadi yang terakhir hidup. Pentingnya, posisi. Posisi itu penting banget di Free Fire. Ada di tempat dan waktu yang tepat bisa menentukan menang atau kalah. Jadi, selalu pikirkan posisi kamu ya. Kamu lagi di tempat terbuka, cari tempat berlindung. Lagi di dalam bangunan, awasi pintu dan jendela. Tempat yang tinggi itu selalu menguntungkan. Kamu bisa lihat medan perang dengan lebih jelas. Mempersiapkan diri untuk akhir permainan. Akhir permainan itu menegangkan. Zona aman udah kecil banget, pemainnya tinggal sedikit. Kamu harus siap. Pastikan peluru dan medkit kamu cukup. Cari posisi yang bagus dan tunggu. Pemain lain pasti akan datang ke arah kamu. Sabar dan tetap fokus. Menit-menit terakhir selalu yang paling menegangkan. Memanfaatkan item dengan efektif. Di Free Fire ada banyak item yang bisa kamu gunakan. Manfaatkan sebaik mungkin ya. Granat bisa digunakan untuk mengusir musuh. Medkit untuk memulihkan darah. Jangan lupa juga sama kendaraan. Kendaraan bisa membuat kamu bergerak cepat. Tapi hati-hati, kendaraan itu berisik dan bisa menarik perhatian. Gunakan dengan strategi untuk berpindah tempat dengan cepat di dalam peta. Kesimpulan, jadilah survivor sejati di Free Fire. Bertahan hidup di Free Fire itu butuh latihan. Jangan putus asa kalau kamu cepat mati di awal-awal. Teruslah bermain dan belajar. Gunakan tips di video ini untuk meningkatkan permainanmu. Ingat, kunci untuk bertahan hidup adalah selalu waspada terhadap lingkungan sekitar, buat keputusan yang cerdas, dan jangan pernah menyerah. Semoga berhasil, dan sampai jumpa di medan perang.